Bekam api adalah salah satu teknik dalam buku bekam sinergi karena memiliki keistimewaan yang tidak bisa dilakukan dengan bekam kering atau bekam basah. Bekam api tidak diperlukan tindakan sterilisasi standar karena tidak ada tindakan invasif, hanya dilakukan pemburihan minyak dan pengekopan saja. Kita ini sebagai seorang terapis atau melakukan tindakan pelayanan, maka tentunya ketika memborehkan minyak tidak boleh ujung botol ini ditempelkan kepada tubuh pasien, ya. Pemborehan dilakukan di jalur kanan dan kiri tulang belakang. Bisa dikombinasi dengan pengurutan pemijatan boleh, ya. Kita lakukan pemborehan, ya. Untuk bekam kering, bekam api maupun bekam basah, maka jalur yang sering kita pakai adalah jalur kanan kiri tulang belakang, ya. Karena jalur ini adalah jalur meridian, dalam ilmu TCM disampaikan meridian taiyang kaki kandung kemih yang merupakan jalur awal angin itu masuk. Maka segala macam keluhan angin maka selalu nanti dimulai dari jalur taiyang kaki kandung kemih, yaitu meridian kandung kemih yang dimulai dari mata bagian dalam kemudian naik, ya, sampai ke belakang kepala, kemudian dilanjutkan sampai tengkuk, kemudian sampai kanan kiri punggung, terus, ya, berakhir sampai jari kelima, ya. Sehingga ketika kita itu punya keluhan masuk angin, maka yang sering dirasakan adalah mata, ya, sini pening, pusing, kemudian kenceng pada leher, ya, kemudian badan terasa tidak enak semua. Maka yang kita ambil nanti adalah meridian pada kanan kiri tulang belakang, ya, itu yang kita anjurkan. Kemudian setelah itu dilakukan pengekopan, basahi kapas dengan spiritus atau yang lainnya. Nyalakan api, dengan cepat masukkan kapas ke dalam kop sebentar saja, kemudian tempelkan kop pada tubuh pasien. Perlu dilakukan kecepatan, hal ini untuk menghindari panas pada bibir kop ataupun gelas. Sehingga respon yang diharapkan ketika kita lakukan pengekopan seperti ini, maka tubuh akan merespon dengan membentuk sel-sel darah merah yang baru. Maka ketika dilakukan pembekaman, kenapa orang semakin merasa nyaman dan semakin sehat? Karena disitulah terjadi mekanisme peradangan ringan yang nantinya dia akan memberikan stimulasi kepada ginjal dan sumsum tulang untuk bisa memproduksi sel darah merah yang baru. Sambil saya jelaskan, ya, jadi kenapa bekam api? Bekam api dia secara konsep timur dia akan mengeluarkan angin, mengeluarkan unsur dingin, kemudian mengeluarkan unsur lembab, ya. Yang dingin sama lembab ini tidak bisa dilakukan penarikan atau pengeluaran dengan menggunakan bekam basah. Maka bekam api ini sebenarnya dari zaman dahulu sudah sering dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita atau nenek moyang kita. Kalau masuk angin dilakukan kop, kalau perutnya kembung dilakukan pengekopan, kan seperti itu. Jadi mekanismenya lebih mengarah mengambil unsur lembab dan dingin. Bagaimana kita memahami unsur lembab dan dingin itu? Maka sebenarnya kasus itu sangat banyak, ya. Misalnya pada kasus-kasus nyeri pinggang, ya, habis terkena hawa dingin kemudian pinggang terasa ngilu atau pegel, itu juga termasuk kasus hawa dingin dan lembab. Kemudian kasus misalnya bahu yang dia itu nyeri ketika dilakukan pengangkatan seperti ini atau frozen shoulder, itu juga menunjukkan kasus, ya, lembab dan dingin, dia membekukan meridian. Maka harus dilakukan penghisapan dan penghangatan, ya. Pengekopan dilakukan maksimal 5 menit karena di area pengekopan mengalami hipoksia atau kondisi kekurangan oksigen. Bekam api secara konsep pengobatan Cina akan mengeluarkan angin, mengeluarkan unsur dingin, dan mengeluarkan unsur lembab yang tidak bisa dilakukan dengan bekam basah.
Untuk memahami unsur lembab dan dingin di antara tandanya adalah timbulnya rasa pegal-pegal di ruas-ruas tubuh. Bekam api ini bisa diulang sampai 5 kali pengekopan.